maju dan bersatu, pojok negeri pertiwiku, kukuhkan tekadmu, doa menyertaimu. Maju dan bersatu, pojok negeri pertiwiku, kukuhkan tekadmu, doa menyertaimu. Semua demi sebuah cita-cita, semua demi sebuah kemenangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Dan terima kasih juga pada teman-teman telah meluangkan waktunya untuk sosialisasi pengibasan modul pendidikan guru penggerak. Terus selanjutnya, ini adalah dalam 9 modul disimpulkan menjadi, kemarin dijelaskan dalam 1 hari, dan sekarang saya jelaskan lagi kepada teman-teman, sampaikan lagi dalam 15 menit waktunya. Oke, saya lanjut aja. Dimulai dengan budaya positif. Budaya positif itu merupakan bagaimana pendekatan kita itu kepada murid. Jadi merubah murid itu adalah bagaimana mendekatkan pada murid itu berubah dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ini kesepakatan kelas ini dibuat adalah sebelum kita memulai pelajaran atau tahun ajaran baru. Ini ntar ada hubungannya dengan budaya positif. Sebelum kita mulai ajaran baru, biasanya seorang guru membuat peraturan-peraturan di kelas. Tapi di dalam modul penggerak itu, atau di Pulau Merdeka itu, kita berubah dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi berbeda dengan kesepakatan kelas. Saya ingat gurunya itu. Iya, saya pernah dihukum sekolah dulu, pernah biasa. Tapi sampai sekarang saya ingat, makanya itu waktu jangka panjang hukuman itu. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, untuk jangka pendek aja. Selanjutnya, kalau restitusi itu apa? Menguatkan untuk murid dan jangka waktu panjang. Menguatkan untuk murid, ya. Selanjutnya, kalau hukum itu adalah korban mendapat keadilan, ya. Berarti korbannya salah, dia yang itu mendapatkan keadilan. Kalau yang konsekuensi korban bisa diabaikan. Selanjutnya, kalau restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan diri. Kalau restitusi. Selanjutnya, kalau hukuman adalah perilaku pasif dan agresif meningkat. Jadi dia tambah nakal. Biasanya gitu ya. Kalau murid bersalah, dihukum, besoknya dia buat lagi. Pada umumnya begitu. Kamu kemarin dari rumah tidak hukum, masih kamu lakuin. Contoh seperti itu. Dia akan meningkat kenakalannya. Jarang dia akan berubah total, jarang. Lanjut, kalau konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Penguatannya bertahan hanya dalam waktu pendek. Kalau restitusi masalah konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, membantu, ya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kata-katanya nih. Peraturan itu adalah kamu harus, kamu wajib, kamu begitu dalam peraturan gitu, ya. Kalau ini apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu bahasa-bahasa yang konsekuensi. Kalau restitusi apa yang kamu yakini? Itu apa? Keyakinan kelas, ya. Karena di awal tadi keyakinan ke kelas, peraturan kelas itu dia yang bikin sendiri. Maka kita tanyakan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia sendiri yang cari solusinya. Kalau restitusi. Selanjutnya, murid dan anak membenci peraturan. Pasti, saya juga dulu sekolah. Peraturan dibuat untuk dilanggar, dulu begitu. Nah, kalau ini juga, murid anak menghormati peraturan. Nah, kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau restitusi. Nah, kalau hukuman itu bahasanya negatif. Kamu tidak salah, ini bahasanya negatif kalau hukuman. Jadi tidak membangun jiwa anak. Kalau konsekuensi netral. Lakukan apa yang ayah katakan. Itu yang konsekuensi. Kalau
restitusi nggak positif bahasanya. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita kasih pilihan ke anak itu. Selanjutnya, modalnya paksa. Kalau hukum itu modalnya paksaan. Pokoknya kamu besok harus berubah ya. Ibu nggak mau tahu. Itu paksaan ke anak. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi enggak, stimulus respon. Selanjutnya, kalau restitusi adalah teori kontrol. Selanjutnya, kalau hukuman itu mendorong menyalahkan diri anak. Padahal dia nggak salah, kita dorong, kamu udah salah, kamu mendorong dia tuh bersalah. Selanjutnya, mendorong kepatuhan. Kalau konsekuensi. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Tapi dia kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Lanjut. Kalau hukum itu ya konsepnya diri buruk, dia berasa bersalah, berasa gagal dirinya, berasa ini, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, konsep dirinya baik. Aku melakukan kesalahan, aku harus memperbaikinya. Konsekuensi kan. Tapi kalau kalau restitusi, konsep dirinya kuat karena dirinya sendiri yang menguatkan. Selanjutnya, kalau hukum itu murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Banyak kan anak kita yang menyembunyikan kesalahan, nggak mau curhat, menyembunyikan masalah, akhirnya bunuh diri. Nah kalau ini enggak, kalau konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Kalau konsekuensi, kalau restitusi murid anak belajar memecahkan masalah. Karena dia sendiri yang bikin peraturan, dia sendiri yang melanggar, dia sendiri yang ngasih solusinya. Itu kalau restitusi. Kalau hukuman, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif. Konsekuensi ya. Kalau yang restitusi, anak paham bahwa diri sendiri yang pegang kendali kontrol. Mari anak sendiri yang bisa mengubah dirinya sendiri. Lanjutnya, dampak pada murid adalah marah, murid tambah marah, tambah merasa bersalah dirinya, tambah rendah diri, tambah mengasingkan diri. Itu adalah sifat hukuman. Kalau konsekuensi enggak, kehilangan hak, dia merasa kehilangan hak, waktu jadi seorang diri atau sering melamun atau penahanan. Kalau restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, kalau hukuman itu tiba-tiba tidak ada harapan untuk sangat melukai, tidak harapan atau sangat melukai berat diri sendiri. Kalau konsekuensi sudah diketahui masuk akal, ya dia sudah tahu kesalahannya apa yang dilakukannya. Kalau restitusi enggak, berupa undangan untuk mengadakan restitusi, mengubah diri sendiri, berupa undangan, pancingan gitu maksudnya. Nah, kalau hukum itu dibuat oleh guru, kalau hukum itu dibuat oleh guru, peraturan itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi enggak, peraturan itu dibuat oleh guru dan murid. Sepakat ini sebelum pembelajaran dimulai, sebelum awal semester, awal pembelajaran, awal tahun pembelajaran itu kesepakatan itu kalau hukuman dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi enggak, kesepakatan itu dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi enggak, kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu dibuat oleh murid sendiri. Lanjut. Ya hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik murid, menyindir murid, dan merendahkan murid. Kalau konsekuensi enggak, membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan penerapan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, menguatkan gurunya, guru menyebutkan keyakinan kelas. Kita kan sepakat nak keyakinan kemarin, kamu melanggar, menguatkan lagi kita. Kalau dia bikin salah, kita kuatkan lagi keyakinan kelasnya. Memimpin dan kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Nah di sini kita pilih ya Bapak Ibu ya, mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya bacain. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi dijauhin ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Hukuman. Terus membersihkan suratan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket ke sekolah. Hukuman ya. Lanjut. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid
diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukum atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman ya. Bisa jadi konsekuensi Bu kalau misalnya di awal. Tapi kan dia pakai sepatunya sepatu cuma tidak sesuai. Warna lain. Murid minta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain olahraga oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Sebenarnya cuma disuruh duduk doang untuk Duduk di bangku di pinggir lapangan pada Ada jam jam istirahat. bermain. Kan pada jam istirahat ya. Dengar, tidak diizinkan bermain kan? Bermain kan? Lo kalau bisa konsekuensi, kenapa? Balik lagi nih, kalau kamu melakukan pelanggaran nih dalam sebuah permainan sepak bola, melakukan pelanggaran gitu ya. Di situ kan mencederai teman, itu berarti tindak pencelakaan orang kan. Nah, dia akhirnya dipospon, dia disuruh berhenti dulu, duduk doang gitu. Nah, itu bagian dari konsekuensi. Dia tahu bahwasanya ketika ada orang yang akibat perbuatannya, dia harus ini. Kalau hukuman, ya istilahnya bukan cuma duduk, dia bisa aja disuruh ngapain gitu, ya kan? Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Lagi. Nah, lanjut. Keyakinan kelas dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Betul. Lagi. Nah, lanjut. Nah, ini adalah kebajikan ya, apa? Nilai kebajikan. Sesuatu yang peraturan itu apa? Sesuatu ada apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin kita diangkat? Kita ulang lagi, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan tersebut? Nah, menggunakan helm itu apa nilai kebajikannya? Takut polisi, keselamatan ya, kalau takut polisi ya. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, Kesopanan. kesopanan. Lanjut. Nah, benar ya. Lanjut. Nah, di sini untuk awal tahun kita pasti membuat langkah-langkah keyakinan kelas. Siapa yang bisa mengurutkan? Mana ada yang pertama? Ya, diurutin yang mana yang mana? Diskusi. Ini dulu berdiskusi. Mengenai Berdiskusi mengenai gambar. Nah, jadi kita itu ada 3 tahap ya dalam melakukan diskusi. Itu adalah cara menyelesaikan masalah terhadap murid. Jadi murid, apa aja? Kalau ketika anak itu bersalah, ya kita harus tahu cara menstabilkan identitasnya. Ya, gimana caranya? Bertujuan untuk apa itu? Bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Di awalnya dia marah, gagas, marah, sedih. Jadi kita seorang guru harus tahu menstabilkan anak itu dulu. Stabilkan dulu dirinya. Contoh bahasanya gimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu contoh bahasanya. Selanjutnya, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang pertama dulu. Yang ketiga bahasanya gimana? Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Itu contoh-contoh bahasa. Boleh Bapak Ibu bahasa-bahasa yang lain boleh. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di kelasnya, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid itu. Dia bikin salah, apa sih tujuan dia? Nah, kita harus validasi dulu.
Yang kedua, bukan berarti menguatkan tindakan salah, bukan. Kita bukan menguatkan kesalahan, bukan. Tetapi di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan kesalahannya itu. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Contoh bahasanya. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap kamu seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap-sikap yang positif yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali lagi keyakinan kelas tadi yang kita sepakati di kelas. Nah, kalau dia salah, kita nanyakan lagi, apa peraturan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita awal kemarin? Nah, proses ini di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercayainya pas kita masuk awal. Terus, contoh bahasanya, nilai apa yang kita percaya kemarin di kelas? Terus, apa yang keyakinan kelas kita? Ya Bapak Ibu ya, cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
memahami perasaan teman, tidak bermusuhan, saling menyayangi sebuah teman, tidak mengobrol, saling menghargai sesama teman, bersih dan tidak kotor, tidak memilah-milih teman, menjadi Najwa. Silakan dipilih. Oke Najwa. Udah kera, udah tunggu kata dua Bu, satu lagi. Oke Najwa. Mana yang Sarah, Sarah, silakan sayang. Ulang, kencang. Aku mau
keyakinan kelas banyak ya, tapi kan kita simpulkan kata-kata yang banyak ini kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus kita patuhi. Oke, belajar profil Pancasila. Waalaikumsalam. Cira tahu nggak kenapa ibu panggil? Kenapa? Apa namanya? Oh, ngebarcode namanya ini ya? Oh, udah sembuh. Oh, begitu. Kamu dapat informasi ini dari mana? Dari teman-teman. Teman-teman yang mana? Itu teman-teman kelas. Teman-teman kelas. Tapi mereka nggak sampai seperti ini. Kamu kok sampai seperti ini sih? Betul. Gazi juga bu sebenarnya. Iya. Saya ikutin dari Gazi. Oh, yang pertama kali yang bikin gini di kelas siapa? Gazi ya? Gazia. Nah, Terus Gazia dapat dari mana dia? nggak tahu bu, kayaknya dari TikTok deh bu. Dari Soalnya TikTok? lagi viral. Lagi viral begini gini-ginian. Ah, Oh, begitu. Ibu baru tahu nih. Berarti kamu udah sembuh ya? Ini nggak sampai peniting ini ya? jarum pentul. Jadi bentul. Wow. Kuat juga tuh kulit kamu pakai bentul gini. Sakit nggak sih? Enggak. Nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Ya enggak aja. Hmm? Enggak aja. Nih, ibu sih kalau hidup zaman kamu juga sih pasti ibu juga ikutin ini juga. Karena kan seandainya ibu bayangin nih, hidup zaman kamu seperti ini nih ya, di zaman kecil seperti kamu, pasti ibu juga akan mengikuti gaya-gaya begituan. Ya enggak, itu nggak salah sebenarnya. Itu nggak salah karena kamu hidup zaman sekarang, zaman kamu pasti akan mengikuti yang tren-tren sekarang, ya enggak? Tapi menurut Cira kan sekarang kebanyakan sebagai pelajar ya enggak? Pelajar itu apa? Nilai apa yang kamu tahu tentang pelajar? Pelajar itu harus gimana? Situ bu. Kamu kan seorang siswa nih. Nah, seorang siswa tuh kamu belajar nih, belajar ilmu agama, belajar ilmu hukum, PKN kan ada tata tertib, ada tata krama, sikap siswa, hak dan kewajiban. Banyak kan kita belajar kan di kelas kan tentang tingkah laku, sikap, ya enggak? Menurut Cira ini pantas nggak seperti ini? Enggak. Nggak pantas kan? Tapi kenapa Cira lakukan? Saya capek. Kok capek? Capek kenapa? Saya capek aja bu. Kenapa capek? Jujur aja kalau ibu nggak apa-apa. Angkatnya orang tua kamu. Saya capek aja. Pokoknya saya sering buat nangis bu kalau di rumah. Nangis di rumah. Kenapa nangis di rumah? Ya pokoknya gak sering aja diomelin. Dari Mungkin ngomel saya di kayak rumah. terlalu bandel kali ya. Oh, kamu terlalu bandel. Jadi dari segi mana kamu mengatakan kamu tuh bandel? Contohnya apa contohnya? Kayak mungkin ledekin ade gitu. Oh, ada nangis. Nah, terus? Ya terus gak nurut sama orang tua kayak gitu lah. Oh, berarti Cira tahu nih, Cira nggak nurut sama orang tua. Berarti tahu ya berarti ya? Berarti Cira sadar tidak nurut sama orang tua. Itu adalah satu kesalahan? Apakah itu satu kesalahan? Tidak nurut sama orang tua? Kesalahan. Satu kesalahan. Tapi Cira tetap melakukannya. Ya enggak? Tapi Cira sadar tuh salah, tapi Cira tetap melakukannya. Siapa yang mendorong Cira bikin gitu? Mau melakukan itu? Siapa yang mendorong? Apa yang mendorong Cira untuk melakukan itu? Teman-teman bu. Oh, teman-teman enggak?
mendorong untuk melawan orang tua, padahal itu salah. Saya sendiri. Ya sendiri. Berarti sebenarnya gimana seharusnya? Sebenarnya harusnya saya berubah kali ya, Bu. Berubah ya. Berarti berubah itu dari diri Cira atau dari orang lain? Dari diri aku. Dari diri aku. Nah, gitu loh seharusnya. Ya, di rumah bisa nggak nih berubah? Bisa, Bu. Bisa, yakin. Di rumah tuh ada aturan nggak sih di rumah kamu? Ada. Ada aturannya. Contohnya apa? Kayak harus bangun pagi gitu kan. Pas bangun pagi. Mama kan kayak buat boleh gitu, kayak buat dagang jam 2-an gitu. Oh. Terus ntar kayak ayah berangkat jam 5-an. Terus saya kayak suruh bantu-bantuin gitu. Tapi kayak saya masih ngantuk gitu loh, Bu. Ah. Kadang-kadang kayak saya sering begadang gitu karena ngerjain PR. Oh, jam PR begadang. Heeh. Oh, begitu. Terus kadang-kadang kamu sering nggak kerja PR? Kan ada nggak sih kamu nggak di kelas nggak kerja PR sekali? Ada. Nah. Waktu itu dihukum sama Bu. Ada kok apa deh. Terus nih yang di rumah nih sekolah nih ya, sekolah. Ini kan Cira tahu ini nggak baik, kan? Baik nggak sih ini? Enggak. Cira tahu ini nggak baik. Kenapa Cira lakukan? Karena tadi Capek. capek. Kenapa capek? Capek gitu. Apa capeknya itu maksudnya hidup ini gimana capek gitu? Cira anggap hidup ini capek. Capek seumur Cira. Apa ya Cira pikirkan kok capek sih? Ya kayak kalau di rumah sering domelin, kalau di sekolah kayak sering dijauhin sama teman-teman. Lah, kok kalau sekolah kamu punya teman banyak? Tapi kadang-kadang suruh dijauhin, Bu, diomongin, Bu. Lo udah ngomongin begitu? Ibu aja nggak tahu. Oh, begitu. Nah, pernah nggak Cira bikin salah ke teman-teman Cira? Pernah. Contohnya apa? Iseng mungkin. Iseng atau pernah nggak sih bohongin orang seseorang atau apa sehingga teman kamu percaya sama Cira lagi? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Cira berubah? Pernah. Pernah. Contohnya? Kayak malam-malam kan ini kan orang tua suruh tidur, aku malah main HP. Nah, itu bohong ya? Itu bagus atau tidak tuh? Enggak. Nah, kenapa Cira lakukan? Ya saya pengen main HP aja. Pengen main HP aja? Pengen main HP aja gitu? Tahu nggak manfaat main HP apa? Nggak ada manfaat tadi. Ada nggak manfaatnya main HP malam? Ada nggak manfaat buat hidup Cira? Nggak ada. Nggak ada, kenapa dilakukan? Hah? Ini anggap nggak ada aja, biarin. Hah? Oke, Cakra. Dari awal kita belajar di kelas 4 sampai sekarang banyak tuh pengaduan dari teman Cakra. Tadi juga ibu pas masuk temannya ngadu lagi masalah Cakra. Katanya Cakra bawa apa tadi? Jarum. Apa tadi kata teman-teman? Pokoknya setiap hari ada deh teman-temannya ngadu masalah Cakra ke ibu. Cakra iseng lah, Cakra ini, Cakra iseng teman lah, Cakra nakalin teman lah, Cakra juga bercanda di kelas gitu. Nah, kemarin kan kita waktu minggu yang lalu kita kan udah itu ya apa namanya, udah membuat keyakinan kelas ya. Nah, ibu berharap setelah bikin keyakinan kelas itu Cakra itu bisa berubah karena kayak kemarin Cakra. Nah, kalau menurut ibu kualitas manusia itu biasa ya, manusia itu biasa berbuat salah, biasa karena manusia, ya nggak? Iya. Nah, Cakra manusia, ibu juga manusia, biasa tuh manusia itu berbuat salah. Cakra berbuat iseng sama teman tuh berpikir tuh, maksudnya biasa itu bukan membolehkan kamu seperti itu, tapi hal yang wajar iseng gitu. Tapi kan kemarin kan kita udah bikin keyakinan kelas, ya nggak? Udah bikin keyakinan kelas, gimana kemarin peraturan ya dibuat sama kalian kemarin? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak iseng teman kemarin bikin keyakinan kelasnya? Hah? Enggak. Yang kencang? Enggak, Bu. Nggak boleh? Enggak. Nah, siapa yang bikin kemarin peraturannya di kelas keyakinannya? Keyakinan kelas?
Ya kalian semua kan bikin keyakinan kelas bahwa tidak boleh ngisengin teman. Kalau ngiseng teman tuh kelasnya jadi berisik nggak kelasnya? Iya. Nah, kemarin keyakinan kelas kalian apa? Tidak ingin belajar ingin kelasnya jadi tentram, ya enggak? Nah, jadi suatu itu satu kebajikan atau tidak? Tidak. Gimana cakra itu? Padahal itu tidak bagus. Kenapa dilakukan? Hah? Nah, kedepannya gimana? Ini kan kamu kan sepakat kemarin nih bikin keyakinan kelas bahwa kelasnya nggak boleh nggak biar nyaman, tentram di kelas, tidak ada yang berisik, tidak ada yang iseng teman. Ya kan kalian bikin kemarin kan, kenapa Cakra melakukan itu? Tadi kan kadang-kadang iseng. Coba itu satu kebaikan atau tidak? Tidak. Mau nggak Cakra merubahnya? Mau cara gimana? Yang kencang suaranya. Baik sama siapa? Sama teman-teman. Itu satu kesalahan atau tidak? Iseng teman? Kesalahan. Tapi minta maaf sama teman itu ya. Kalau udah ngiseng teman, minta maaf sama temannya. Nggak boleh. Mungkin teman kesal tuh nggak boleh. Nah, yang kedua boleh Cakra juga sering jalan-jalan, sering ngomong sendiri. Kenapa itu? Berisik kenapa itu? Kenapa? Hah? Gak apa-apa. Sekarang nyanyi sendiri boleh di kelas tuh. Jadi kelasnya jadi berisik ya nggak tentram, temannya juga terganggu ya nggak? Nah, kamu tuh hobi nyanyi tuh wajar. Kamu kan mungkin hobi nyanyi, wajar nyanyi. Kamu senang mungkin kamu wajar nyanyi. Apalagi mengekspresikan kesenangan kamu tuh wajar, manusia. Nah, tapi kan kita kemarin sepakat kan biar kelasnya tentram, biar kelasnya nyaman, biar kelasnya tidak berisik. Nah, sepakat kemarin kan tidak ada yang mengganggu teman ya enggak? Nah, kamu mau mengganggu gak itu? Mengganggu. Satu kesalahan atau kebajikan? Kesalahan. Mau nggak ya karena merubahnya? Mau. Cara gimana merubahnya? Hah? Yang kencang. Satu caranya gimana? Tidak ngiseng teman lagi, benar nih. Cakra sendiri ya yang merubah ya, bukan ibu ya. Ulang lagi yang kencang. Tidak ngisengin teman. Apalagi? Tidak berisik. Apalagi? Benar? Nah, ya mudah-mudahan Cakra sendiri yang mau merubah ya. Bu lihat ini ke depannya. Ya ingat ya. Nggak ingat perkataan Cakra, karena Cakra sendiri yang mau merubah diri Cakra. Mau seperti apa Cakra yang tahu. Tadi yang Cakra ngomongin tadi kata aja tidak mau iseng teman, apalagi tidak berisik. Oke? Yakin? Oke, silakan pergi lagi. Makasih ya. Hai Nana, udah siap belajar kelimanya? Tangannya udah ditaruh belum? Sekarang kita ngapain? Mengenal lingkungan sekitar ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadi